to bear a grudge. Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Wrath of Man, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sekelompok orang yang memakai baju pekerja konstruksi merampok sebuah truk lapis baja milik perusahaan bernama Fortico. Para perampok lalu mengambil semua uang di truk tersebut, dan juga kedua petugas Fortico yang ada di dalam truk ditembak oleh salah satu perampok. Beberapa lama setelah kejadian itu, kita diperlihatkan seorang pria yang menyebut namanya Patrick Hill melamar pekerjaan di Fortico. Sekedar informasi, Fortico ini adalah perusahaan truk lapis baja yang tugasnya mengangkut uang-uang milik bank dan juga milik perusahaan-perusahaan yang besar. Fortico juga selalu memberitahu kepada karyawan-karyawan baru kalau pekerjaan mereka itu sangat sulit karena selalu menjadi incaran para perampok. Hill kemudian mengikuti beberapa tes masuk dan dia pun akhirnya diterima. Hill kemudian bertemu dengan petugas senior yang dipanggil Bullet yang akan menjadi salah satu rekannya. Bullet kemudian memberikan nama panggilan baru kepada Hill, yaitu H. Karena itu, di sini kita akan sebut Hill menjadi H juga. Setelah mendapat pelatihan, H pun mulai bekerja, dan dia juga bertemu dengan rekan lainnya yang bernama Dave. Pekerjaan H pun berjalan lancar, sampai suatu hari saat dia, Bullet, dan Dave mengantarkan uang, Bullet disandra oleh perampok yang menginginkan uang di truk mereka. Dave di sini terlihat sangat ketakutan dan ingin kabur, tetapi H terlihat sangat santai dan malah menyuruh Dave untuk membawanya pergi menemui para perampok. Saat bertemu para perampok yang bisa dibilang banyak, H dengan muka santai kemudian mengeluarkan pistol dan membunuh para perampok dengan mudah. H lalu menghampiri satu perampok yang tersisa dan menanyai dia bekerja untuk siapa. Namun karena si perampok gak mau ngasih tahu, H pun langsung membunuhnya. Dave dan Bullet yang melihat aksi H pun tampak terkejut. H kemudian mengecek muka setiap perampok, tetapi tampaknya dia tidak menemukan apa yang dia cari. Saat balik ke Fortico, H menceritakan apa yang terjadi, dan dia mendapat pujian dari orang-orang di Fortico, termasuk atasannya yang bernama Terry. Terry menyuruh H untuk cuti karena takut H mengalami trauma atas kejadian yang dia alami. Tetapi H bilang kalau dia nggak mau cuti dan ingin langsung kembali bekerja. Dalam pekerjaan berikutnya, H dan Bullet diberhentikan oleh perampok lain di Chinatown. Di sini, Bullet tampak ketakutan, tetapi H dengan santainya pergi keluar, dan ketika para perampok melihat muka H, para perampok tersebut langsung kabur. Mendengar cerita tentang kejadian ini, orang-orang di Fortico pun semakin kagum dengan H. H lalu mencari tahu dan menginterogasi salah satu petugas Fortico bernama Dana Curtis. H menanyai Curtis tentang dari mana dia mendapatkan simpanan uang yang banyak, dan Curtis bilang kalau dulu dia mencuri uang itu dari toko minuman. Nah, 5 bulan sebelumnya, kita diperlihatkan kalau H sedang bersiap-siap untuk berjalan-jalan dengan anak satu-satunya yang bernama Dagi. Dagi adalah anak yang baik, dan H tampak sayang banget sama anaknya tersebut. Sebelum pergi, tanpa sepengetahuan Dagi, H menelpon orang-orang yang ternyata merupakan kelompok perampok di Chinatown yang gak jadi merampok setelah melihat H. Kita kemudian dapat mengetahui kalau H adalah bos mereka, dan di sini H bersama anak buahnya ini akan merampok truk Fortico. H bersama Dagi kemudian pergi dan berhenti di dekat Fortico. H lalu pergi ke truk makanan di dekat situ, meninggalkan Dagi di mobil sendirian. Di truk makanan, H menelpon anak buahnya untuk memberitahu ke arah mana truk Fortico yang mereka incar akan pergi. Namun, saat truk Fortico tersebut baru berjalan sebentar, truk tersebut dihentikan oleh pekerja konstruksi dan dirampok oleh para pekerja konstruksi tersebut. Nah, saat para pekerja konstruksi merampok truk, salah satu pekerja konstruksi yang bernama Jen menembak kedua petugas Fortico. Dan karena takut ada saksi, Jen juga menyuruh Dagi yang ada di dekat situ keluar dari mobilnya. Jen lalu langsung menembaki Dagi sampai tewas, dan H yang melihat itu langsung lari ke arah mereka. Tetapi kemudian dia juga ditembaki oleh Jen. Sebelum gak sadarkan diri, H sempat melihat muka Jen. H kemudian dirawat di rumah sakit, dan di sini kita juga dapat mengetahui kalau H adalah bos mafia besar yang sadis dan kejam, yang salah satu pekerjaannya adalah merampok truk lapis baja. Setelah pulih, H yang marah besar akibat kematian anaknya menyuruh anak buahnya mencari pelaku pembunuhan anaknya. Selama beberapa bulan, satu persatu tersangka pun termasuk bos gangster disekap dan disiksa oleh H dan anak buahnya. Meskipun pada akhirnya gak ada satupun yang tahu tentang pembunuh anak H.
Anak buah H yang bernama Mike lalu menyarankan agar H menjernihkan pikirannya terlebih dahulu sebelum melakukan pencarian kembali. H kemudian mengatakan kalau Mike ada benarnya. Jadi H bilang kalau dia akan pergi ke London untuk beberapa saat. Padahal sebenarnya tanpa sepengetahuan anak buahnya, H akan mencari pelaku pembunuhan anaknya sendirian. H kemudian meminta kenalannya untuk membuatkannya identitas palsu dengan nama Patrick Hill. Lalu seperti yang kita udah lihat di awal film, H melamar untuk bekerja di Vertigo. Nah, kenapa H mau bekerja di Vertigo? Jawabannya, karena truk lapis baja Vertigo merupakan incaran para perampok. Jadi dengan itu, kalau seandainya truk lapis baja yang H naiki dirampok, dia bisa mendapat kesempatan untuk menemukan si perampok yang membunuh anaknya. Kita kemudian diperlihatkan kalau beberapa waktu sebelumnya, para perampok yang memakai baju pekerja konstruksi adalah sekelompok mantan tentara yang sedang membutuhkan uang. Kelompok ini berisi 6 orang, dipimpin oleh Jackson dengan anggotanya yaitu Jen, Carlos, Tom, Sam, dan Brad. Karena membutuhkan uang, mereka pun akhirnya mencoba melakukan perampokan. Pada perampokan pertama, mereka merampok orang kaya dan berhasil. Namun, karena masih merasa uangnya kurang, mereka berencana merampok truk Vertigo dengan bantuan dari orang dalamnya Vertigo. Nah, perampokan Vertigo inilah perampokan di mana Jen membunuh Dagi dan menembak H. Beberapa bulan setelahnya, di saat H udah bekerja di Vertigo, Jackson dan timnya berencana melakukan perampokan terakhir mereka yang bisa dibilang berbahaya, yaitu merampok 150 juta dolar dari depot Vertigo pada Black Friday. Jackson bersama timnya kembali meminta bantuan dari orang dalam Vertigo yang juga membantu mereka dalam perampokan Vertigo sebelumnya. Saat sedang berdua, Tom sempat bilang kepada Jackson kalau dia curiga Jen bakal ngianatin mereka. Karena Jen ini anggota kelompok yang semaunya sendiri dan gak bisa dipercaya. Tetapi Jackson kemudian menyuruh Tom untuk tenang. Di hari perampokan, Jackson bersama timnya pun bersiap untuk merampok. Di sisi lain, H dan Bullet sedang dalam perjalanan kembali ke depot Vertigo setelah mengambil uang. Nah, di sini Bullet mengatakan kalau dia bekerja sama dengan perampok untuk merampok depot Vertigo. Dari sini juga kita dapat mengetahui kalau Bullet adalah orang dalam Vertigo yang membantu Jackson dan timnya. Bullet menyuruh H untuk mengikuti apa yang dia suruh dan H pun mengiyakannya. Bullet lalu memberhentikan truk untuk menjemput Jackson dan timnya yang menggunakan pelindung tubuh serta helm anti peluru yang benar-benar susah untuk ditembus. Sesampainya di depot Vertigo, para perampok keluar dari truk dan menyerang orang-orang di sana. Sementara itu, Curtis bersama beberapa petugas Vertigo lain mencoba menyerang para perampok, tetapi nggak bisa karena pelindung tubuh para perampok sangat kuat. Nah, di saat para perampok mengambil uang dan lengah, H menyerang satu perampok, mencekiknya sampai tewas, lalu mengambil dan memakai pelindung tubuh serta helm si perampok tersebut. H kemudian membunuh dua perampok lagi, yang satu dia tembak mukanya pas ngebuka helm, dan yang satunya lagi dia tusuk lehernya. H kemudian juga sempat memasukkan HP ke salah satu tas rampokan supaya kalau para perampok kabur, H bisa melacak mereka. Nah, dengan bantuan dari Dave dan para petugas Vertigo, satu perampok lagi pun berhasil dibunuh, sehingga hanya tersisa Jackson, Jen, dan Bullet. Para perampok tampak kewalahan, tetapi Bullet yang kejahatannya belum diketahui oleh para petugas Vertigo berhasil membunuh petugas Vertigo yang tersisa, termasuk Curtis dan juga Dave. Bullet kemudian juga berhasil menembak H sampai tergeletak di lantai. Setelah situasi aman, Jen, Bullet, dan Jackson membawa semua tas rampokan dengan truk Vertigo lalu bersiap keluar dari depot untuk pergi ke sebuah garasi di mana di situ ada terowongan bawah tanah yang akan mereka gunakan buat kabur. Nah, saat para perampok akan keluar dari depot, H yang tergeletak di lantai sempat melihat muka Jen yang udah membuka helmnya. Para perampok lalu berhasil menghindari para polisi dan sampai ke garasi yang mereka tuju. Sebelum masuk ke terowongan, Jackson yang terluka parah menyadari kalau Jen akan membunuhnya. Jadi dia mencoba untuk membunuh Jen duluan. Sayangnya, Jen berhasil menghentikan dan membunuh Jackson terlebih dahulu. Kemudian, Jen bersama Bullet pun pergi ke terowongan. Setelah sampai di ujung terowongan, Jen dan Bullet memindahkan semua tas rampokan ke mobil yang udah mereka siapkan. Bullet di sini diam-diam bersiap membunuh Jen, tetapi Jen lebih cepat dan berhasil membunuh Bullet terlebih dahulu. Jen lalu membawa semua tas rampokan ke apartemennya, di mana pada malam harinya, H yang ternyata masih hidup berhasil sampai ke apartemen Jen dengan melacak HP yang sebelumnya udah dia taruh di salah satu tas rampokan.
H kemudian memberikan Jen hasil otopsi Dagi yang menyatakan kalau Dagi ditembak Jen di liver, paru-paru, limpa, dan jantung. Nah, sebagai pembalasan, tanpa banyak basa-basi, H langsung menembak Jen di liver, paru-paru, limpa, dan jantung, sehingga Jen pun tewas. H kemudian keluar dari apartemen dan pergi menaiki mobil yang dikendarai anak buahnya. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Wrath of Man. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it, and peace out.